Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Baik, sebelum kita mulai belajar, berikutnya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kita kelas memimpin doa. Istaif berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
agar nambah semangat lagi, kita tepuk semangat ya, anak-anak. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, baik anak-anak. Semangat semangat ya. Kita hari ini akan belajar. Pernahkah anak bapak misalnya berada di ruang gelap atau mati lampu, apa yang anak bapak lakukan? Benar, mencari senter untuk. Nah, setelah nanti ada senter, apa yang akan terjadi? Benar, ruangan akan terlihat terang. Nah, benar. Sekarang kita akan belajar yang namanya cahaya dan sifat-sifatnya. Nah, siapa yang tahu apa itu cahaya? Pengertian dari cahaya. Nah, sebelum itu tujuan kita pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak bapak mengetahui apa itu pengertian dari cahaya. Yang kedua adalah apa-apa saja sifat-sifat cahaya tersebut, dan nanti akan anak bapak mempraktekkan sifat-sifat cahaya tersebut. Nah, silakan anak bapak buka terlebih dahulu buku halaman tentang cahaya di bab 1. Nah, silakan anak-anak bapak baca mulai dari halaman bab 1 cahaya. Ya, bab 1. Sampai halaman 7, dari halaman 1 sampai halaman 7. Dari bab 1 sampai halaman 7. Silakan anak bapak baca terlebih dulu, kita literasi. Nanti bapak kasih waktu sekitar 5 menit untuk membaca. Silakan. Bab 1. Melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Festival budaya merupakan acara yang sangat menarik. Sebentar, bisa. Nah, 1 yang belum dapat buku nanti bergabung sama temannya. Nah, kita baca serentak ya. Siap? Mulai. Bab 1. Melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Festival budaya merupakan acara yang sangat menarik. Mata dan telinga kita digunakan dengan menunjukkan budaya dan musik tradisional. Semuanya bisa dinikmati karena kita bisa melihat dan mendengar. Oleh karena itu, bersyukurlah selalu kepada Tuhan. Tahukah kalian bahwa
cahaya. Yuk kita pelajari bersama-sama sifat cahaya. 1. Cahaya merambat lurus. Dari sumbernya cahaya merambat atau bergerak lurus. Kalian bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah lecet seperti gambar di bawah. Di ruangan yang tertutup dinding, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada. Bisakah kalian melihat perlambatan yang cahaya yang lurus? 2. Cahaya bisa dipantulkan. Kita bisa melihat karena cahaya memantulkan dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin. Lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Akhirnya kita bisa melihat diri kita serta ada yang ada di belakang kita. Kita bisa melihat jelas melalui mata kita, namun kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Mengapa demikian? Perhatikan gambar di bawah ini. Apakah kalian bisa melihat perbedaan jika benda pada gambar ini? Apakah di sini kalian ada benda-benda penting di dalam dan gelap? Cahaya bisa menembus benda-benda ini. Hal tersebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda melalui benda-benda transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti cahaya tembok. Ada juga benda yang memiliki bertembus cahaya atau hilang. Pada benda ini, cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan samar. Selain bisa menembus benda-benda, cahaya juga dapat dibiarkan atau dihidupkan ketika menembus media berbeda. Misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibiarkan atau dibelokkan. Hal ini yang membuat awan dan batu melihat kolam renang lebih dangkal dari seharusnya. Ketika kalian memahami ke dalam kolam, posisi kalian terlihat oleh mata pada posisi aslinya. Hal ini terjadi karena cahaya dibiarkan menembus ke air. Peristiwa ini juga menyebabkan sensor terlihat bengkok jika sebagian benda dicelupkan dalam air. Cahaya bisa dibelokkan. Tahukah kalian bahwa cahaya seperti ini sangat terbentuk dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Cahaya yang menembus prisma akan dibiarkannya terurai menjadi warna-warna pelangi. Apakah kalian melihat pelangi? Kapan pelangi tersebut hilangi? Pelangi terjadi ketika berubah seperti prisma yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari menjadi warna pelangi. Kalian juga bisa membuat pelangi sendiri dengan bantuan kaca dan air. Jika cahaya di arah cahaya tertutup bayangan, cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang dalam benda akan membentuk bayangan. Perhatikan kedua gambar di bawah ini. Mengapa bola tenis bisa memiliki bentuk bayangan yang berbeda? Beda sih. Baik anak-anak Bapak, silakan tutup bukunya. Nah, Bapak ingin bertanya, apa anak-anak Bapak yang tangkap setelah membaca materi tentang bab 1, yaitu cahaya. Nah, siapa yang bisa menyebutkan apa itu pengertian cahaya? Cahaya adalah cahaya adalah gelombang elektromagnetik
dapat dilihat oleh mata atau mata kita. Jadi itu adalah sebuah energi atau elektromagnetik. Jadi cahaya adalah sebuah gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata. Nah, apa-apa saja contohnya sumber cahaya? Nah, sumber cahaya itu adalah berasal dari suatu benda. Suatu benda yang memancarkan cahaya itu adalah sumber cahaya. Nah, sumber cahaya itu apa saja berasal dari Benda. benda apa? Kita bisa cek. Nah, benar, apa itu? Lampu. Terus apa? Benang-benang, ya boleh, benar, benang-benang. Nah, Bapak ada gambar sumber cahaya. Nah, ini adalah gambar apa? Ini adalah gambar. Nah, berarti sumber cahaya berasal dari matahari. Nah, yang selanjutnya adalah ini gambar apa? Berarti cahaya berasal dari lampu. Selanjutnya, nah, sumber cahaya yang berasal dari, nah, itu adalah contoh sumber-sumber cahaya. Nah, di sumber cahaya tersebut ada juga yang namanya sifat-sifat cahaya. Tadi seperti yang anak-anak Bapak baca bersama bahwa sumber sifat-sifat cahaya itu ada berapa? Nah, yang pertama siapa yang bisa menyebutkan? Cahaya merambat lurus. Yang kedua apa? Cahaya bisa dipantulkan. Yang ketiga, ya benar, cahaya bisa menembus benda bening. Yang keempat, Cahaya bisa dibiarkan. cahaya bisa dibiarkan. tidak boleh nama buku ya. Tidak ada buku. Biaskan. Yang kelima, Cahaya bisa diuraikan. cahaya bisa diuraikan. Tidak dibiarkan. Yang keenam ada.
bentuk bayangan. Bisa menyanyikan? Oke, baik anak-anak, Bapak, kita akan menyanyikan lagu Sifat-sifat cahaya. Boleh berdiri. Ambil tepukannya. Nah, 1, 2, 3. Bentuk bayangan. Nah, kita sudah menyebutkan sifat-sifat cahaya dan juga sudah menyanyikan sifat-sifat cahaya. Nah, selanjutnya Bapak akan membagi kelompok. KPD kita akan mendemonstrasikan, mempraktekkan salah satu sifat cahaya yang ada di depan penulis. Nah, yang kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Silakan tunjuk ketuanya. Silakan ke depan. Depan mengambil sesuai dia ada 3 kelompok, berarti ada 3 KPD. Nah, masing-masingnya sudah Bapak persiapkan. Silakan pilih salah satunya. Nanti dikerjakan sesuai KPD. Nanti setelah itu ditampilkan ke depan oleh masing-masing kelompok. Ke depan sama-sama. Nah, silakan salah satu menunjuk anggotanya, ketuanya. Ayo, boleh. Silakan ditunjukkan terlebih dahulu anak-anak. Bapak ketuanya dan silakan maju ke depan untuk mengambil alat peraga dan KPD-nya. Ayo, silakan. Satu lagi dari sini. Nah, ini satu. Ini 1, ini 2, ini 3. Nah. Maka berarti mana ini? Ambil gelas sama pensil. Nah, anak Bapak sudah dapat alat peraganya dan KPD-nya. Sudah, silakan dikerjakan sesuai instruksi dari KPD. Nah, di belakangnya ada 2 lembar. Silakan isi di bagian belakang. Silakan diskusikan dan lihat kalau misalnya lihat buku.
buat nama kelompok terlebih dahulu. Kalau misalnya butuh bantuan buka buku, komisi lembar kerjanya. Kalau misalnya ada yang diketahui boleh ditanyakan. Sudah paham mengenalkan semuanya? Sudah. Apa nama kelompoknya? Kurang masih komen juga ini. Hah? Satu video.
Apakah ada yang sudah anak-anak Bapak? Sudah, Pak. Sudah? Belum? Belum. Apa yang apa yang ditanyakan? Pertanyaannya sesuai dengan jawaban di laporan. Siap? Nah, Bapak? Belum? Apa yang diketahui? Coba Pak ambil lagi ininya, KPD-nya, apa yang hasil percobaan. Saudara kerjanya udah dibuat, tujuannya dulu, tujuannya apa? Itu buat ini, menunjukkan daya makan kampus. Tujuannya menunjukkan daya makan kampus. Kerjanya sediakan pertama sediakan 1 gelas air. Sediakan
adalah sunlight, terus pensil, lalu pensil dimasukkan ke dalam gelas. Nah, lalu setelah dia mati, apa yang Pak sekolah nampak? Besar. Iya besar. Coba dulu perhatikan pensilnya terlihat lurus nggak? Nah, patah. Nah, itu hasil percobaannya. Dan hasilnya disiapkan gelas dengan air, terus satu buah pensil. Sudah? Berapa? Sudah. Berapa? Terus yang ini.
Dapat. 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 Cahaya dapat. Dapat dibiarkan. Oke, sudah selesai nama Pak? Sudah, Pak. Oke. Sudah? Nah, nama Bapak, selanjutnya kita akan mendemonstrasikan ke depan masing-masing kelompok mempraktekkan ke depan hasil praktiknya. Nanti dibacakan hasilnya sesuai, nggak usah disebutkan kesimpulannya sampai hasil percobaannya yang dibacakan nanti ya. Sampai hasil percobaan, kesimpulannya nggak usah dibaca. Nah, silakan kelompok mana yang dulu tampil ke depan? Kelompok 3. Boleh, silakan kelompok 3. Silakan. Dan silakan ke depan. Satu orang bacakan, 3 orang lagi peragakan. Bawa alatnya. Buku juga. Enggak, yang baca yang di belakang. Kesimpulan tak dibaca. Silakan satu orang baca hasilnya, yang lainnya memperagakan. Sini berdiri. Satu orang di sini untuk membacakan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memperagakan hasil diskusi kami. Judul percobaan, kemana cahayanya? Tujuan percobaan Praktekkan langsung. untuk mengetahui sifat-sifat pemantulan cahaya pada cermin datar. Kan di dalam. Cara kerja: 1. Siapkan senter dan cermin. 2. Posisikan senter ke cermin. Posisikan dan tanda cerminnya. Nah, 3. coba perhatikan yang lain, kelompok yang lain. Lalu cahaya dipantulkan melalui cermin. Nah, coba praktekkan. Benar nggak seperti itu? Mantul nggak cahayanya? Ya, Pak. Nah, Hasil percobaan, cahaya dapat dipantulkan melalui cermin. nah, sesuai yang diperagakan oleh kelompok 3, Bapak bertanya nih, apa sifat cahaya yang didapatkan oleh kelompok 3? Bisa dipantulkan. Nah, benar, cahaya bisa dipantulkan. Pantulkan. Nah, boleh, tutup. Kesimpulan, setelah dilakukan percobaan dapat disimpulkan bahwa sifat cahaya yang dapat dilalui adalah cahaya dapat dipantulkan. Kalau ada saran, saya persilakan. Apakah ada saran? Ya. Ya, boleh, silakan duduk kembali, tepuk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2, silakan ke depan lagi. Silakan ambil posisinya ke depan. Satu orang baca, satu orang lagi mempraktekkan, 2 orang lagi mempraktekkan. Silakan persilakan tujuh dulu.
Silakan perkenalkan dulu. Perkenalkan dulu. Kelompoknya. Baiklah teman-teman, kami akan memperagakan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Judul percobaan: mengetahui cara cahaya merambat lurus. Tujuan percobaan: membuktikan cahaya merambat lurus. Alat dan bahan: gunting, pisau, rol, dan pena. Cara kerja: buatlah lubang dengan ukuran dan posisi yang sama di bagian kertas karton. Nah, sudah ada lubangnya kan? Yang lain bisa ditengok. Nah, lanjut katakan. Apa lagi? Setelah itu, 2. Susunlah kertas di atas alas dengan posisi berdiri dan lubang yang sejajar seperti pada gambar. Arahkan senter ke lubang. perhatikan yang lain. Lalu amati cahaya yang dihasilkan. Hasil percobaan: cahaya merambat lurus. Nah, Bapak bertanya, setelah sesuai yang dipraktekkan, apa sifat cahaya yang dipantulkan, yang dihasilkan? Cahaya bisa merambat lurus. Nah, cahaya bisa merambat lurus melalui lubang atau celah-celah. Kesimpulan: cahaya bisa merambat lurus melalui celah-celah yang ada. Kalau ada saran atau pendapat dari teman, silakan. Tidak ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan aku dulu. Selanjutnya kelompok 1. Silakan demonstrasikan ke depan hasil diskusinya. Ayo, perkenalkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Tujuan percobaan: membuktikan peristiwa penghiasan cahaya. Alat dan bahan: gelas bening berisi air dan pensil. Cara kerja: siapkan gelas dan air, lalu di dalam air itu pensil terlihat bengkok dan patah. Coba praktekkan. Benar nggak yang dilihat? Coba Nana lihat. Bagaimana keadaan pensilnya? Terlihat Patah. Nah, itu adalah salah satu sifat cahaya. Apa sifat cahaya yang dihasilkan? Saya dapat dibiaskan. Nah, benar, cahaya dapat dibiaskan. Hasil percobaan: di dalam pensil itu terlihat bengkok dan patah. Kesimpulan: jadi telah dilakukan praktek, disimpulkan sifat cahaya yaitu cahaya dapat dibiaskan dan bentuk patah. Teman-teman, kalau ada saran saya persilahkan. Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan kembali. Silakan kasih aku dulu untuk kelompok 1. Nah, itulah hasil dari praktek yang telah kita lakukan terhadap apa? Cahaya dan sifat-sifatnya. Nah, selanjutnya kita melakukan
semangat dulu ya, biar semangat. Udah lo ini Pak Deno. Tepuk semangat. Semangat. Oke, baik. Selanjutnya Bapak ada tugas untuk individu. Ini cuma nggak usah dibedakan nanti setelah Pak ini kan, buktikan kasih lagi depannya. Ada tugas, silakan anak Bapak kerjakan sesuai instruksi lembar kertasnya. Oke, anak Bapak silakan tulis nama, kelas, dan tanggal. Baik, apakah sudah selesai anak Bapak? Sudah. Silakan kumpulkan catatan tugasnya. Baik, baik, itulah pelajaran kita hari ini. Dapat kita simpulkan, cahaya adalah Sebuah kelompok. apa contohnya? Cahaya Sumber cahaya apa? Sumber cahaya lampu, matahari, matahari, lilin, api unggun boleh, kunang-kunang boleh. Nah, itu adalah sumber cahaya. Terus sifat-sifat cahaya itu ada berapa? Nah, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Nah, itulah pelajaran kita hari ini. Apakah anak Bapak sudah paham terhadap materi yang disampaikan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, itulah pelajaran kita hari ini. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Silakan bersyukur. Israel bersyukur.